Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita terkumpul kembali dalam satu persekutuan di tempat ini, baik yang ada di studio maupun di rumah-rumah. Saya percaya semua kita akan dilawat Tuhan, akan diberkati Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah buat kita. Amin. Mari siapkan hatimu, ambil waktu 1 menit untuk bersatu dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk waktu yang terbaik. Kami boleh dikumpulkan Tuhan. Dari perbedaan kami dikumpulkan dalam persekutuan di tempat ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau hadirat-Mu yang kudus memenuhi setiap kami, melawat kami satu kali lagi untuk kami boleh mengajak kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, Tuhan Allah semesta alam, Tuhan pencipta segalanya. Kami hormati Engkau dan kami agungan Engkau saat ini. Kami panggil nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdaulat, memerintah, bertata di hati kami, di tubuh, jiwa dan roh kami, terpelihara untuk menyembah Engkau. Terima kasih, segala kuasa yang bukan daripada-Mu, kami sepakat bersatu hati bersama, tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami izinkan Roh Allah bekerja di tempat ini, Roh yang kudus menguasai hati, pikiran kami. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sungguh percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membuat kami bergirang, bersuka cita, bersyukur dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dan apapun yang kami alami, apapun yang sedang terjadi di hidup kami tetap bersuka cita, kami tetap percaya. Bahkan saat kami melihat kemuliaan Tuhan, kami berkata, terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau beri. Thank you Jesus, terima kasih. Haleluya. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan, penciptaku. Lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Ya Tuhan, haleluya, hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan, penciptaku. Lidahku mengakuimu, Engkau
kesukaan Tuhan, namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Mengapa kesukaan Rajaku memuji
katamu pun ini hadiratmu surga bagiku. Hadiratmu surga bagiku. Biar hadiratmu
izinkan kami bersekutu kembali di tempat ini Tuhan. Kami mohon urapan Allah turun atas kami. Kami sudah siap Tuhan, hati kami sebagai tanah yang subur siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami usir segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dunia yang mengintimidasi keadaan kami, hati, jiwa, dan roh kami sehingga kami tidak tenang. Kami bersatu hati, kami tolak, kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami minta kehadiran-Mu di tempat ini. Urapan Allah turun atas kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa menjadi kekuatan baru bagi kami, menolong kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman dan pengharapan kepada Yesus, memberikan kami kesetiaan kepada Tuhan, dan membuat kami setia mencari hadirat-Mu senantiasa. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu yang berkuasa menolong kami, menghidupi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan suara-Mu yang manis. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya buka masker ya ibu-ibu yang dikasih dalam kasih Kristus. Iya, nama saya sudah tertera di warta jemaat. Suami saya cuma satu, anak saya 2 orang. Yang satu sebentar lagi berumur 15 tahun bernama Desia Abigail Toh, dan anak yang kedua bernama Yabes Gabriela Toh. Suami saya bernama Melianus Toh. Saya harus mengikuti suami, berarti saya anak Toh juga. Toh begitu tidak mengapa. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Iya, saya percaya kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Kita semua sehat, amin. Iya, terima kasih untuk ibu-ibu, khususnya Ibu Gembala yang sudah mengundang saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan mengajak kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pilih dari rumah. Kita sama-sama akan membacakan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kalau sudah ketemu, saya undang ibu-ibu, bapak-ibu, kita bangkit berdiri, kita akan baca secara bersuara dengan keras. Saya bacakan perikopnya. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun diresap roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa pada siang hari ini menceritakan kembali tentang perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan ketika Dia menyembuhkan orang sakit, khususnya ibu yang sudah sakit selama 18 tahun. Kurang lama. Memang benar pekerjaan iblis itu seringkali buat orang lama menderita. Tetapi kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Ya, kita harus yakin itu karena kita orang percaya, harus yakin sungguh-sungguh bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Amin. Pada suatu kali, ayat yang ke-10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Otomatis itu ada ya, karena Yesus melihat dia.
Tuhan Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, ayatnya yang ke-14 saya ingin membacakan. Ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Luar biasa ya. Ketika kita berbuat baik, memuji Tuhan, beribadah, orang tidak suka. Orang tidak suka. Ya, ini peristiwa saya alami bersama dengan jemaat Tuhan yang kami rintis di Citerep. Saya dari Citerep, tapi aslinya saya orang Nusa Tenggara Timur, yang Tuhan izinkan tanggal 5 April kemarin dihancur lulukan oleh badai Seroja. Iya. Jadi pada tahun 2018, gereja yang kami bangun atau kami rintis itu tiba-tiba datang RT dan RW. Pagi-pagi mereka sudah datang. Ibu sama bapak sudah punya izin? Kami sudah punya. Bapak sama ibu sudah punya tempat sendiri? Belum punya. Dengan kata-katanya yang begitu merendahkan kami. Kalian tidak boleh beribadah di sini. Ibadah harus di stop. Hari Minggu tidak boleh ada ibadah. Berarti hari lain boleh ya? Iya, kan dia bilang hari Minggu tidak boleh ada ibadah. Berarti ada hari Senin sampai hari Sabtu boleh beribadah. Dia diam. Luar biasa. Bukan hanya RT dan RW yang kami tempatin itu, tapi RT yang lain juga ikut terprovokasi. Dan mereka katakan gereja itu harus ditutup. Secara manusia kami merasa down, lemah. Sedih ada. Waktu itu pas bulan Oktober, November, Desember kami tidak boleh merayakan Natal. Dan akhirnya kami diam, memang tidak merayakan Natal. Muka kami seperti orang yang kurang makan 3 hari begitu. Lemas, lesu, suami saya apalagi di foto dia begitu. Saya bilang, Pak, angkat mukamu, angkat kepalamu. Kau jangan takut itu RT sama RW. Mari kita lakukan. Dia bilang, nanti kita diusir dari tempat ini, ada tempat lain menyambut kita. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus berbicara atau mengajar di rumah ibadat, ada kepala rumah ibadat bilang, kenapa kau sembuhkan orang ini pada hari Sabat? Apa nggak ada hari lain? Itulah dalil ya, dalil orang-orang yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ada gereja. Apalagi kalau lihat ciri khas kami, rambutnya sudah keriting, hitam-hitam pula, ya. Ini orang ngapain dia datang tiba-tiba datang ke sini beritakan Injil di tempat ini? Di situ kami berdoa, kami sebarkan ke grup karena kami punya gereja kami Injil Indonesia. Kami sampaikan dan mereka doakan. Besok kami akan datang lagi. Dari pihak kecamatan datang pula. Dia tanya, foto sana, foto sini. Saya bilang, ada apa Pak? Tuhan izinkan saya tidak bangkit dari tempat itu. Tuhan izinkan saya sakit waktu itu. Kalau saya tidak sakit, saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang keras buat dia. Suami saya yang maju. Mama, tadi orangnya datang. Terus sudah kasih tunjuk SKTL-nya, sudah. Apa kata dia? Dia foto terus pulang. Saya tunggu kapan orang mau datang ya? Tidak ada yang datang. Luar biasa. Berarti Tuhan membela. Amin. Tuhan membela. Karena kami lakukan itu bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kemampuan atau kepintaran, tidak. Tempat itu mereka bilang, sudah banyak orang mau mendirikan gereja sini, tapi tidak satu pun berhasil. Tidak satu pun berhasil. Kami masuk bukan untuk mendirikan gereja, kami masuk beribadah saja dulu. Gedung nanti lain kali ya. Yang penting orangnya dulu kan. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja orangnya. Kalau gedungnya sudah ada, orangnya tidak ada, susah juga ya. Mohon kursi, ya. Orangnya dulu, ya. Amin. Kalau orangnya sudah ada, gedung Tuhan pasti kasih. Ya. Jadi tantangan itu kami alami dan akhirnya kami dihentikan, tidak boleh beribadah. Kami harus mengurus SKTL, surat keterangan tanda lapor beribadah. Urusnya di mana? Harus urus ke Bandung. Luar biasa, ke provinsi Jawa Barat. Dan itu menguras emosi dan tenaga karena
suami saya tidak tahu di mana itu tempat. Saya bilang saya memang dulu pernah di Bandung, tapi saya juga tidak tahu di mana. Akhirnya dengan doa saya kirim suami, Pak jalan Pak. Dia jalan, ternyata di atas bis ketemu dengan orang yang mau pergi ke tempat itu. Luar biasa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, jadi lanjut dari kesaksian ini ada satu kesaksian. Saya mau menyambung kesaksian Ibu Gembala kita pernah ke Jawa Tengah. Ya, saya pernah ke sana. Sebelum ke sana saya pernah hampir ditangkap sama RT dan RW juga. Waktu itu saya belum menikah. Ya, saya memang suka dikejar sama RT RW. Bisa saya jadi RT barangkali atau RW. Lain kali barangkali ya. Ya, jadi waktu itu saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Jalan Tambak. Tahu Jalan Tambak? Tahu, Manggarai ya. Di belakang toko buku Immanuel. Di situ saya pernah melayani di gereja Maranatha Indonesia sebelum saya menikah, dan saya menikah juga di gereja itu. Ya, di situ kebetulan saya bergabung dengan salah satu yayasan, yaitu Yayasan Penginjilan Anak, LPA, Lembaga Penginjilan Anak. Dan lembaga penginjilan anak bergerak di bidang anak-anak. Dan saya suka anak-anak. Akhirnya saya tinggal di situ, saya kos di situ, saya mulai injili anak-anak. Ternyata salah satu anak adalah anak RT yang saya injili. Wah, luar biasa, ya. Anak RT yang saya injili. Ibu kos baik juga sih, ya, Ibu Haji. Kata suaminya tiap hari, ibumu itu kitari masjid katanya. Ya nggak apa-apa. Bapaknya rada-rada Belanda begitu, jadi masih oke sama kita. Orang Belanda kan dia tahu, dia belajar di Belanda sana. Oh syukurlah, saya bisa membela sedikit ya. Iya, jadi ketika kita melayani Tuhan memang iblis tidak suka, iblis cemburu, iblis iri hati. Sehingga ibu-ibu ini 18 tahun membungkuk ya. Ya, setelah saya menginjil, saya bawa mereka ke gereja. Ada satu gedung kecil, ada satu ruko kecil dekat di belakang toko buku Immanuel. Di situ saya bawa sekitar 10 atau belasan anak saya bawa. Saya doakan di situ, saya tumpang tangan. Saya bilang, Tuhan, Engkau catat nama anak-anak ini. Satu hari nanti mungkin mereka akan percaya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kalau malam saya dicari sama RT dan RW. Waduh, luar biasa. Saya pulang sore-sore, ibu kos bilang, hei kamu anak di sini dulu. Kenapa Bu? Kamu tadi dicari sama Pak RT dan Pak RW. Saya bilang, kenapa saya dicari? Kamu sudah mengkristenkan anak-anak di sini. Saya kaget, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan rasa ketakutan yang ada, saya berdoa, Tuhan tolong saya melari ke siapa Tuhan hari ini. Sudah malam, ada teman saya yang dia berdoa juga di JDN, Jaringan Doa Nasional. Saya lari ke sana. Saya nyampe ke sana dalam doa, saya belum sampaikan masalah saya, mereka bilang, panggil, ini nona ini maju ke depan katanya. Mereka semua satu ruangan tumpang tangan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong anak perempuan ini karena dia mau ditangkap. Benar, saya mau ditangkap waktu itu. Wih, luar biasa. Akhirnya saya didoakan, pertolongan Tuhan nyata. Saya pulang, RT sama RT sudah kembali ke rumahnya. Tapi saya dikunci di luar. Ibu kos bilang, mereka sudah sepakat di dalam rumah, tidak usah masukkan dia ke dalam. Saya pulang, saya ketok-ketok dulu. Bu, permisi Bu. Dari jam 9 ke jam 10, 11, jam 12, baru kayaknya mereka begitu. Saya intip dari jendela, ada pembantunya. Dek, buka pintu. Nggak ada yang bergerak buka pintu. Aduh, udah semakin malam. Saya akhirnya tidur di luar. Saya digigit nyamuk sampai pagi. Saya tidak punya sofel, tidak punya autan. Ya, apapun terjadi saya harus hadapi kenyataan ini. Dan pagi-pagi buta, pembantunya sudah buka pintu, saya masuk. Saya bilang, saya masuk. Sekarang kebetulan kos saya di dalam. Yang lain ada beberapa orang, tapi di luar pintu mereka. Saya di dalam. Waduh, payah ini saya. Pasti saya diadili ini. Saya masuk. Kamu duduk sini dulu. Ada apa Bu? Kamu hari ini beres-beres barangmu. Kamu tidak boleh tinggal karena saya mau renovasi kamar ini. Saya dalam hati kayaknya ini sudah waktunya saya tidak boleh ada di sini. Saya berdoa, saya bilang, izinkan saya 1 minggu Bu. Saya berdoa, saya puasa 3 hari, doa terjawab. Setelah 3 hari saya tidak makan, tidak minum. Saya bilang, Tuhan, buktikan kuasa-Mu, tolong saya. Saya tidak ada pembela, saya tidak ada satupun yang menolong saya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa sanggup membela saya. Tolong saya Tuhan. Hari pertama, hari kedua, saya izinkan berdoa buat orang yang sudah sakit
hampir 2 minggu di ICU, tidak mati tidak mati, hidup tidak hidup. Saya datang, saya berdoa pertama, kedua kali mereka sudah nangis. Oh ternyata saya buka mata, udah selesai. Ya, berdoa buat orang bukan hidup mati ya. Ya, akhirnya saya pulang. Itu hari kedua. Hari ketiga Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Tuhan, mampukan saya untuk melewati hari ini. Akhirnya sampai hari ketiga. Besoknya saya ditelepon. Kamu mau nggak tinggal di tempat saya? Saya bilang, ya di mana? Yang ada di Kuningan. Yang saya bilang rumah yang besar itu, iya. Yang 7 kamar itu, iya. Kamu tinggal situ tanpa bayar. Saya akan bayar kamu. Wow, luar biasa. Waktu itu mau bayar kos 150.000 sangat susah. Saya tanggung batu di jalan. Tuhan, kau di mana Tuhan? Mau bayar kos saja 150 nggak ada. Bapak saya bilang, kau sudah tamat sekolah, saya tidak akan biayai kamu lagi. Kau pakai ijazahmu, hidup di dirimu sendiri. Luar biasa. Saya bilang terima kasih Bapak untuk apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Dan saya jalan hidup itu menderita memang, tapi kuasa Tuhan lebih baik daripada apa yang saya alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat itu juga saya pindah ke tempat rumah yang mewah itu, ada kolam renang, saya berenang tiap hari. Wow, mewah ya. Silakan pakai ruang utama, ada AC kau pakai, lemari semua tersedia. Itu di dapur ada kulkas 2 pintu, kau pakai saja. Di situ ada kompor gas, kau pakai saja. Nanti kompor saya di sana drop. Kau pakai habis bilang ke saya. Itu dia adalah seorang hamba Tuhan yang kami sama-sama melayani di gereja itu. Orang Batak ya. Saya tidak sebut namanya. Ya, kebetulan dia orang tuanya orang berada. Dia bilang, kamu tinggal di rumah itu, tapi kamu doakan rumah itu supaya rumah itu bisa laku terjual. Oke, cuma saya siap. Yang penting saya tidak bayar kos kan. Aman. Waktu itu masih sendiri. Saya berdoa, Tuhan di sini saya mau menikah. Tuhan jawab doa saya. Menikahlah di situ. 2 tahun saya berdoa kurang. Tuhan bawa antar suami datang. Katanya, kamu siap menikah? Saya siap, memang saya sudah berdoa. Ya, sebelum dia datang dia bilang, bantu saya doa apa? Saya ingin cari jodoh. Oh cari, iya saya doakan. Mari kita berdoa. Saya doakan dia, ternyata dia jodoh saya. Luar biasa ya. Saya pikir saya berdoa buat dia untuk jodoh yang lain, ternyata saya berdoa buat dia jodoh saya. Dia datang, antar diri. Oh ya sudah. Saya lapor ke gembala sidang. Saya bilang ini. Saya bilang, tapi dia jelek. Saya bilang, ibu gembala saya bilang, kau anakku. Jelek pun dia, kau uruslah dia, pasti bagus dia. Luar biasa. Jangan kau bilang dia jelek ya. Jelek kali dia katanya. Iya, rambutnya panjang. Kau potong dulu rambutnya katanya. Iya, itu selingan saja. Jadi disitulah saya menikah tempat itu. Saya tidak sewa gedung. Di situ kami resepsi. Dan saya juga menikah tidak punya uang. Semua dibantu oleh hamba Tuhan, oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Jadi pertolongan Tuhan buat ibu perempuan yang dirasuk roh ini selama 18 tahun. Saya mau sampaikan kepada kita, beriman kepada Tuhan. Hal yang pertama, beriman sungguh untuk meraih tangan Tuhan. Kalau tanpa iman, saya percaya ibu 18 tahun yang dirasuk roh ini, roh jahat ini, dia tidak akan sembuh. Beriman sungguh kepada Tuhan untuk meraih kesembuhan. Abraham adalah bapak segala orang yang percaya. Ketika dia diuji, anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Secara manusia, Abraham sudah minta-minta, istrinya sudah nenek-nenek, baru melahirkan 1 anak, diminta pula, Tuhan, di mana kau hatimu? Kau suruh saya persembahkan lagi si Ishak. Nanti saya dapat apa? Sampai di tengah perjalanan, Ishak bertanya, Bapak, ini ada kayu, ada api, di mana domanya? Tuhan akan menyediakan. Jawaban yang sangat luar biasa, Tuhan akan menyediakan. Berarti iman Abraham sangat teruji. Dan kita patut untuk meneladani atau ikut teladan iman daripada Abraham. Kalau saya diuji seperti itu, kayaknya saya nggak kuat ya. Sudah tua, anak baru dapat 2. Wow, anak saya 1 minggu lebih, dia ikut kakaknya ke Tangerang. Saya tiap hari video callan dulu, mama udah kangen, kau pulang nak. Mama apaan sih, baru datang disuruh pulang. Ya, hari Sabtu mama jemput ya. Apaan sih ma? Saya bilang tidak, kamu harus pulang. Ya, saya bilang, wah kalau diuji dengan Abraham saya kalah ya.
Ternyata Abraham adalah bapa segala orang yang percaya. Dan karena dia percaya, dia diuji keyakinannya dengan mempersembahkan anak satu-satunya. Ya, Kejadian 22 ya. Dan satu jawaban yang luar biasa, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Jadi sebenarnya dia bingung di jalan, kira-kira apa jawaban. Tapi saya yakin Abraham dengan santai pasti dia menjawab, Tuhan menyediakan. Karena dia punya iman. Mari kita belajar dari iman Abraham yang luar biasa. Istri sudah tua, bisa punya anak. Disuruh persembahkan, dia persembahkan juga. Dia nggak ngelawan. Jalan, ayo, kemana jalan? Ya, selanjut kesaksian. Tahun 2004, saya pergi ke Salatiga, tepatnya di Kopeng, ya, di daerah Kopeng. Kemarin Ibu Gembala sampaikan baru ke Kopeng. Tempat itu gunung-gunung ya. Kami ke sana tinggal, saya nggak tahu, teman saya ini, ayo kita jalan, ayo. Kami bawa bingkisan-bingkisan karena ketika menginjili anak kita harus kasih bingkisan ya. Kami bawa naik bis, nyampe di sana, saya bilang kita mau kemana? Ayo kita jalan aja. Kamu tahu alamatnya? Tahu katanya. Ternyata kami pergi tinggal 1 minggu lebih di rumah orang Amerika. Dia makan roti, kami makan nasi. Bingung, tiap hari dikasih roti. Waduh, kayaknya perut kita nggak kuat ya. Hari-hari disuruh makan roti. Tuhan, ini gimana ini? Satu saat saya bilang ke teman saya, yuk kita keluar yuk. Kayaknya nggak mampu lagi. Kalau tiap hari kita makan roti, lama-lama kita jadi bulat. Makan pagi roti, makan siang roti, malam roti. Saya bilang, waduh, lama-lama kita. Saya tidak kuat, saya bilang, oke, kita keluar. Jadi didikan dari si Sanggula ini luar biasa ya. Namanya Mr. Don sama Mrs. Jill. Saya nggak tahu lagi di mana mereka berada, tetapi mereka ada di Salatiga. Dia tidak punya anak awalnya. Dia ambil seorang anak orang Tionghoa. Dia hidungnya mancung, anak hidungnya pesek. Ya. Tapi pintar berlima bahasa. Dia setelah ambil itu anak, dia berdoa. Ternyata Tuhan kasih dia anak 2 kembar. Ya. Gak lama kemudian dia lahir lagi 2 kembar. Jadi anaknya 5 orang. Luar biasa ya. Tadi dia gak punya anak, menikah selama 5 tahun. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil anak adopsi, anak orang Tionghoa. Ya, beda-beda ya. Tapi adik-adiknya lumayan menghormati dia. Itu kakak saya katanya. Kalau diganggu di sekolah, dia bilang, jangan kamu ganggu adik saya. Mereka bingung. Kau hidungmu pendek, ini hidung pada tajam semua. Itu adik saya, jangan kau ganggu katanya. Ya, luar biasa ya. Tuhan membuat kehidupan dari keluarga itu kami melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Kami dibawa. Kalian mau kemana? Teman saya bilang, kami mau ke daerah ini. Dibawa, antarlah kami menginjil anak-anak. Saya tidak tahu saya mau gereja apa ya. Karena tahun 2004, sekarang berarti sudah belasan tahun, hampir 20 tahun. Belum sampai 20. Saya lupa, tapi seingat saya kami naik di gunung-gunung. Ya, di situ kami melayani selama 1 minggu. Kemudian kami kembali. Ya, jadi ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, tidak segampang membalikkan tangan. Kalau kita dipanggil untuk ini kita pulang, tapi yang jaga apa namanya tempat ini, yang harus berdoa setiap saat, dia harus tikam lutut ya. Orang kami sana bilang tikam lutut. Kalau tidak tikam lutut, pekerjaan Tuhan tidak jalan. Harus berlutut setiap hari, ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini, Tuhan mau memakai kita semua menjadi alatnya untuk memenangkan banyak jiwa yang terhilang, tersesat. Apalagi dalam masa-masa sekarang, banyak orang membutuhkan pertolongan. Mau datang ke sini aja bergumul ya, takut juga. Merasa diundang untuk datang berdoa, artinya orangnya takut. Ibu, saya lagi sibuk. Saya tahu kalau ibu takut nanti ada COVID. Ya, saya nggak tahu di daerah sini, tapi saya lupa. Dia bilang, ibu, saya bilang, ibu saya sudah di jalan. Maaf ibu, saya ada pergi. Oh ya ibu saya juga pulang, saya ada di Cibinong. Saya bilang, saya nggak jadi datang. Saya tahu ibu takut. Saya tahu ibu takut. Ya, puji Tuhan saya sudah divaksin. Tapi jangan juga sombong ya, kalau divaksin tetap harus pakai masker ya. Ya, jadi yang pertama, mari kita belajar beriman seperti wanita yang dirasuk oleh roh jahat.
Di situ ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Luar biasa. 18 tahun tiap hari dia bungkuk-bungkuk seperti berasa karung di punggungnya. Luar biasa menderita. Mungkin dia sudah habis uang ke dokter, ke tabib, ke klinik, kemana-mana, tapi tidak disembuhkan, tidak tertolong. Kebetulan dia bertemu dengan Tuhan Sang Penyembuh yang ajaib, Yesus Kristus. Katakan kepada dia, hai ibu, berdiri, sakitmu sudah sembuh. Berarti saat itu ada dia di tempat itu, bukan? Hadir dia di tempat itu, bukan? Hadir. Ya, selain beriman yang pertama, yang kedua, setia beribadah. Ya, setia bersama Tuhan Yesus, seperti Rut setia kepada Naomi. Kita baca Rut pasal 1 ya. Rut pasal 1 ayat yang ke-7. Siapa yang bisa bantu saya? Boleh. Rut pasal 1 ayat 7. Ayat 7 sampai 11. Ada bisa? Silakan berdiri. Rut pasal 1. Oke, Ibu. Rut 1 ayat 7. Ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang pada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Terima kasih. Ya, ketika Naomi memutuskan untuk menyuruh menantu-menantunya, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Saya tidak mungkin memberikan anak laki-laki kepadamu. Saya tidak mungkin menikah hari ini dan besok anak saya jadi dewasa dan kamu menikah dengan dia. Kamu kembali. Tapi apa yang dijawab oleh kedua menantunya, Rut dan Orpa? Di mana Tuhanmu? Ya, ayat 16 saya baca ya. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi Rut begitu bersikeras untuk mengikuti mertuanya Naomi. Setia di mana Naomi tinggal. Naomi mau makan jagung, Naomi mau makan nasi, Naomi mau makan roti kayak bule tadi saya bilang, dia ada di samping ibunya. Dia setia, mau hidup mau mati, tetap dia setia. Tuhanmu Tuhanku, luar biasa. Kesetiaan tidak bisa diukur dengan kemampuan kita sebagai manusia, akal kita. Setia Tuhan lihat dari hati. Kesetiaan kita Tuhan nilai dari hati kita. Ketika kita setia, Tuhan melihat hati kita yang setia. Dia tidak lihat wajah kita yang kita bisa bedakin, bisa lipstikin ya, tetapi dia lihat hati kita. Apakah engkau setia? Apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Siap? Siap.
memiliki roh seperti Rut. Dia pantang menyerah, mau apapun terjadi, mau hidup susah, mau hidup senang, saya tetap ikut ibu. Kemanapun ibu pergi, di situ saya ikut. Dan itu satu keputusan yang luar biasa. Sementara Orpa, dia bilang, saya pulang saja, pulangkan saja aku pada, dan dia pulang benar. Dia tidak setia. Dia kembali kepada kehidupannya yang lama, karena memang Rut dan Orpa bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka dari kaum seberang. Karena ketika Elimelek dan Naomi mereka merantau ke Bethlehem. Dari Bethlehem mereka merantau ke tanah di mana di sana yang Moab, di daerah Moab. Karena di Bethlehem waktu itu ada paceklik, ada kelaparan, sehingga mereka harus pindah ke Moab. Dan ketika sampai di Moab mereka bertemu dengan kedua menantu itu. Kilon dan Maklon telah dipanggil Tuhan, sehingga Rut dan Orpa harus menjanda. Dipanggil juga Elimelek, Naomi pun menjanda. 3 janda pulang ke Bethlehem. Tetapi di tengah perjalanan Rut kembali karena dia tidak tahan dengan tantangan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak segampang membalik telapak tangan. Pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang rumit. Tetapi jangan mundur daripada Tuhan, tetap maju. Karena ketika kita mundur, iblis akan bersorak-sorai. Tetapi ketika kita maju terus, maka kemenangan kita akan raih. Jangan putus asa, jangan tidak berani, tetap harus berani. Maju terus, pantang mundur, tetap pandang kepada Yesus, tetap ikut jalan Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Apapun tugas yang diberikan kepada kita untuk melayani, layanilah dengan segenap hati. Karena Tuhan lihat hati kita dan pikiran kita, dan kita akan wujudkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Ya, itu hal yang kedua, setia seperti Rut setia kepada Naomi, dan akhirnya Rut bertemu dengan Boaz dan Boaz menikahi dia. Panjangnya ceritanya ya, sampai harus minta ada yang menebus dia, si penebus tidak bisa, dan akhirnya Boaz lah dengan cara dia tidur di kaki Boaz. Luar biasa ya. Kalau zaman sendiri, zaman sekarang kalau anak-anak kita pergi tidur di kaki cowok yang mau dinikahkan, luar biasa. Kayaknya mamanya meraung-raung, barangkali tanduknya pada keluar semua, ya. Tanduk-tanduknya pada nongol. Iya. Tapi zaman dahulu begitu mereka jaga kekudusannya, saya percaya mereka jaga kekudusan. Disuruh tidur di kakinya si siapa? Boaz kaki ada orang di sini. Tapi dia nggak kenapa-napa. Kalau zaman sekarang dikasih cewek di sana, oh dia sikat itu berarti. Ya. Bapak ketawa. Ya. Jangan sampai kucing ikan dikasih ke kucing, habis dilalat, ya. Tapi zaman dulu begitu luar biasa ya. Zaman dahulu orang pacaran itu jaga kekudusan. Dulu zaman surat-suratan. Zaman now nggak pakai surat lagi, dia main sikat saja. Ketemu di mana? Ayo. Luar biasa. Zaman berubah. Tapi hati kita jangan berubah ya. Harus setia kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus setia seperti Rut dan Naomi. Sehingga Rutlah penerus keturunan yang sampai hari ini kita sembah dia, yaitu Yesus Kristus. Ya. Isai, Obed, kemudian lahirlah Isai, yaitu lahirlah Daud. Yesus Kristus berasal dari keturunan Raja Daud. Luar biasa. Jadi karena setia, Tuhan munculkan sesuatu yang luar biasa, dikenal dan disembah oleh seluruh dunia, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Kesetiaannya. Berarti setia nilainya berapa kira-kira? Kita kasih 10 barangkali ya. Karena kesetiaan itu sesuatu poin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak lihat luarmu, tetapi saya lihat isi hatimu yang kau sampaikan setiap hari. Ya, yang ketiga, perempuan ini yang sudah dijamah oleh Tuhan, dia berdiri dan dia menyembah Tuhan. Butuh keberanian untuk melawan roh jahat. Hal yang ketiga saya mau sampaikan kepada kita pada siang hari ini, harus berani melawan kuasa roh jahat. Jangan anak sudah sakit sedikit, kita sudah kebingungan cari dokter A, B, C, dan D. Berdoa. Sebelum datang ke dokter, berdoa dulu.
Iya, saya sering diserang oleh kuasa iblis ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan. Pernah hampir saya jatuh dari mimbar. Saya sampaikan firman Tuhan, saya sudah siapkan khotbah. Baru poin pertama saya sudah pegang, saya bilang kasih, saya tarik kursi, saya duduk. Maaf, saya duduk dulu. Ternyata saya nggak kuat, saya digotong masuk ke dalam, disuruh tidur. Dan khotbah saya dilanjutkan suami saya. Nggak tahu dia khotbah dia maksiat di mana, saya nggak tahu lagi. Saya cuma lihat temanya. Dia buka firman Tuhan dan dia lanjutkan. Luar biasa tantangan itu. Iblis tidak suka. Itu firman Tuhan sedang berlangsung. Saya dalam hati, jangan ada hamba Tuhan yang jatuh dari mimbar, jangan saya juga. Waduh, saya langsung tarik kursi, saya duduk dan saya bilang, saya minta maaf, kayaknya saya tidak bisa melanjutkan firman ini. Semoga di sini jangan ya. Ya, itu tantangan di tempat kami beribadah. Luar biasa. Memang mereka tidak serang secara langsung datang bawa golok atau bawa batu dan kayu, tidak. Tetapi dengan kekuatan kuasa kegelapan dunia sering kali kami diserang. Dan saya paling utama diserang lebih banyak. Sebentar sakit. Sudah mau mulai ibadah saya sudah panas dingin. Waduh, suami saya sudah berlutut, dia berdoa. Kalau suami yang berdoa, dia tidak berdoa sekali. Dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai dia lihat saya bangun dari tempat tidur. Saya akui doa suami saya. Kalau dia yang sakit, saya doa cuma sekali. Ampuni saya. Siapa yang begitu bertobat? Ya. Kalau suami saya yang sakit, sering dia ngeluh, "Ma, kalau bapak yang sakit, mama tidak pernah doakan saya seperti saya doakan kamu." Cuma fisik kamu, fisik bapak kan kuat. Saya dia doakan sekali, dia takut karena dia dapat saya karena doa. Dia bilang, "Saya dapat kamu karena doa, bukan karena orang kasih tahu saya, kan karena saya berdoa." Saya juga berdoa kan? Iya. Jadi seringkali saya teladan itu saya tidak punya. Kalau dia sakit saya berdoa, saya pergi lagi. Jadi terkadang dia bilang, "Kalau kamu sakit, saya 24 jam di sampingmu." Saya jaga. Saya doakan, kalau dia masakin bubur, dia suapin kalau boleh. Memang dia suapin. Mama makan, biar sembuh, biar sehat. Jangan sampai tidak makan. Obat diminum, iya. Tapi kalau dia sakit, saya ambil makanan, ambil minuman, saya taruh. Baru saya suapin ya. Saya berdoa terus saya pergi lagi. Karena pekerjaan saya banyak, saya bilang. Iya, jadi jangan seperti saya. Kalau suami saya, uruslah baik-baik supaya dia sembuh, supaya dia bisa bekerja. Ya, jadi harus berani melawan roh jahat di mana kita berada. Di gereja juga ada roh jahat. Ya, di rumah ada roh jahat, di pasar, di mana saja kita berada, iblis sedang mengintai. Karena pekerjaan iblis adalah berjalan keliling siang dan malam dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita kecil, dia telan. Kecil iman kita, kecil kekuatan kita, kecil mental kita, kecil nyali kita, dia caplok. Tapi kalau kuat iman kita, mau dia ribu-ribu ratus di sekeliling kita melangkah saja. Api diinjak juga boleh. Sia kita kalahkan. Oleh karena itu, yang pertama harus selalu beriman kepada Tuhan. Sungguh, untuk meraih tangan Tuhan harus memiliki iman yang kokoh kuat. Ya, jadi 1 Samuel 17 ayat 45, Daud melawan Goliat dan kekalahan ada di tangan Goliat, sementara kemenangan ada di tangan Raja Daud yang sebenarnya kecil orangnya ya. Kalau dibanding dengan kakak-kakaknya tinggi besar, sementara Daud kecil. Tetapi karena Tuhan menolong dia, Tuhan memimpin dia, dan dia bernaung di tangan Tuhan yang kuat, kemenangan dia raih dengan 1 batu umpan saja. Luar biasa. Berarti bukan karena kuat hebat dari Daud, tetapi karena iman dia kepada Kristus Tuhan, karena kedekatan dia kepada Tuhan, karena hidup dia senantiasa dekat kepada Tuhan. Dia selalu peluk kaki Tuhan, dia selalu pegang tangan Tuhan. Seorang perempuan penerahan 12 tahun, dia bilang, "Tuhan, asal ku jamah saja jubahmu, sembuh dalam nama Yesus." Bayangkan 12 tahun, dia mungkin merayap di tengah-tengah banyak orang, dia sampai pegang jubah Tuhan Yesus. Tuhan kaget, ada roh saya yang hilang. Saya mau katakan, roh Tuhan yang hilang hari ini masuk ke dalam ibu dan saya. Sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Roh yang ada dalam tubuh Tuhan yang keluar itu tidak nyasar, tetapi masuk ke dalam hati orang yang setia saat ini, mendengar firman Tuhan dengan baik dan mau melakukannya. Roh Tuhan masuk dalam diri kita. Anak yang sakit disembuhkan, keluarga yang sakit disembuhkan,
melalui kehadiran saat ini di tempat ini. Karena Tuhan tidak terbatas kuasanya. Tuhan bukan manusia. Manusia cuma sedikit saja. Dia ke tembok, dia bisa kembali bentar. Tetapi Tuhan dia tembus kemana-mana. Karena kuasanya yang besar. Mari mendekat kepada Tuhan. Pegang jubahnya, jangankan tangan ya. Tangan mungkin kita nggak sampai karena matanya pasti mukanya bercahaya menyala seperti lampu kurang ya. Kilat. Kita tidak bisa menatap wajahnya. Musa saja takut menatap wajahnya, apalagi kita. Kalau begitu dari belakang saja tidak apa-apa. Pegang jubah-jubahnya. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan Tuhan luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah tadi dalam penyembahan luar biasa ya, itu kita pegang dan kita bawa kembali dalam kehidupan kita. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 bahwa kita harus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan sebentar lagi mungkin sudah datang untuk menjemput kita sare-sarenya. Yang senantiasa setia berdoa, bukan hanya Senin Kamis tetapi setiap hari ada mesbah di rumah bersama keluarga, suami, anak-anak, kalau ada orang tua boleh dihadirkan dalam persekutuan kita. Karena disitulah hadirat Tuhan turun ketika kita sehati, ada unity, ada kesatuan di dalam satu persekutuan. Maka hadirat Allah itu tidak akan tinggalkan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, di tempat ini jika ada yang mungkin sakit, didoakan supaya dipulihkan dan disembuhkan melalui jamahan tangan Tuhan saja. Melalui kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit dihilangkan, segala sakit penyakit dilepaskan, segala ikatan-ikatan dosa dari turun-temurun, dari nenek moyang, dari keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang tidak kita ketahui. Hari ini saya mau katakan, di dalam nama Yesus dilepaskan segala ikatan-ikatan kutuk sakit penyakit, kutuk kegilaan. Ada satu kesaksian lagi. Maaf kalau hari ini saya banyak kesaksian. Ada satu jemaat yang kami layani selama ini, dia menghilang. Saya berusaha untuk kunjungi dan doakan dia juga tidak mau. Mungkin dia sakit hati. Kami sudah bertemu dengannya dan berdoa, minta maaf kalau ada yang kami salah di hadapan kamu dan istri. Kami minta maaf, tolong kembali untuk beribadah. Dia setiap minggu dia pergi beribadah, tetapi dia cari tempat ibadah yang lain. Pada beberapa seminggu yang lalu, istrinya sakit. Istrinya sakit, stresnya makin parah, tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saya dipanggil, tolong dulu ke rumah. Saya lihat rumahnya sudah hancur berantakan. Saya bilang, saya bawa anak, karena anaknya 3. Yang satu 4 tahun, yang kedua 2 tahun kemarin, dan yang ketiga baru berumur 4 bulan. Dia stres dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Anaknya kami yang tanggung. Saya dalam hati, Tuhan, kalau saya bisa balas sehat, saya akan balas kamu, saya bilang. Karena saya sudah cari kamu selama ini, tapi kamu tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Kamu pergi dan meninggalkan kami. Dan akibatnya istri kamu harus dirawat dan anak-anaknya kami harus handle. Karena dia pulang kerja sekitar jam 10, jam 11 malam baru dia sampai di rumah. Dia datang, dia gedor-gedor, kok pulang? Besok kau datang, anak-anak udah tidur. Luar biasa, saya dalam hati, Tuhan, kalau bisa saya membalas, saya akan membalas. Tetapi biar pembalasan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan orang ini. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan akan mencatat. Baik atau buruk, Tuhan akan mencatat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dikerjakan di surga. Apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita kembali dengan membawa iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, setia untuk berjalan bersama Yesus. Dan yang ketiga, berani melawan roh jahat yang merasuk kehidupan setiap pribadi kita. Seperti wanita yang sakit selama 18 tahun, dia bungkuk-bungkuk, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Hanya dengan satu kata, ibu bangkit dan berdiri, sakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan.
waktunya setiap hari. Mari, mungkin di antara kita ada yang sakit. Mari serahkan diri kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Dalam Yesus ya. Haleluya. Berikan pujian haleluya, haleluya. Saya akan berdoa. Yesus, dan yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan.
jika mungkin akan direnovasi atau dicarikan tempat yang baru, Tuhan yang beracara juga. Tuhan yang menyediakan dana dan biayanya. Seberapapun Tuhan kami tahu, Yesus sanggup untuk mencukupi segala sesuatu. Seperti Abraham sanggup Tuhan menyediakan seekor domba untuk menjadi penyembah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan bagi hamba-hamba tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua tim yang melayani hari ini. Dengan berkat Ishak, Abraham dan Yakub mengalir kehidupan mereka, apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil, perjalanan mereka dibuat berhasil, masa depan mereka dibuat berhasil. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal, kami telah berdoa kembali dengan bawa iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Tuhan memiliki kesetiaan hati dan kita pun setia berdoa, berani melawan kuasa iblis dengan iman yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan dunia. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau Mari saudara terkasih, kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus di atas kepala kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh kami dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua organ-organ tubuh kami Tuhan sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan tubuhnya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu dalam darahku. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuhku sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, organ-organ tubuhku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menjadi satu dalam darahku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Yesus. Kita nyanyikan lagu Haleluya, 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 Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini itu karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang disampaikan Ibu Ananja. Biarlah firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami seluruh yang menyaksikan ibadah ini untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat Infinity Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan penuhi hidup mereka dengan roh Bapa. Tuhan berkati mereka satu pribadi lepas pribadi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan sudah mengendali dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kami yang ada di sini Bapa. Bapak di surga, kami juga berdoa buat Ibu Ananja Tuhan, dimanapun beliau pelayanan, dimanapun berada, Tuhan terus dengan darah kuasa-Mu Bapa, sehat sempurna, berjaya keluarga dengan Tuhan, suaminya dan anak-anaknya Tuhan. Berkati supaya Ibu Ananja untuk menarik jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan, pakai beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga di dalam berdoa
Yohanes dan Bapak Harisani yang sudah menyediakan wadah ini tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah usaha pekerjaan bahkan pelayanan dia Tuhan. Berkati keluarga mereka, kami percaya Tuhan mereka aman dalam keriman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat berdoa Tuhan, Engkau tahu bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Khusus buat NTT Tuhan yang terkena badai Fiona. Tapi aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan berkati setiap warga yang ada di sana. Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan beri penghiburan bagi mereka. Tuhan beri kekuatan, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pulihkan negeri kami Bapa. Ini juga dengan tenggelamnya kapal Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang suatu kebetulan. Tuhan punya rencana buat keluarga yang meninggalkan. Tuhan beri kekuatan bagi anak istri, bahkan keluarga besar yang tinggalkan Tuhan. Penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kami para pengurus ini. Kiranya Tuhan berikan satu hati, satu pikiran buat kami dan semakin rendah hati untuk melayani Bapak. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Bapak seluruh staf kabinet. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Apapun yang mereka ambil, keputusan apapun Tuhan, biarlah sesuai kehendak Tuhan saja. Urapi mereka Tuhan, urapi diri kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami ampuni dosa kesalahan yang kami lakukan Bapak. Layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Tuhan Yesus dengar doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati. Amin. Yang di rumah diberkati. Saya sungguh percaya ketika kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mendapatkan kekuatan baru. Amin. Di sana ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Layaklah kau dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, layaklah
diberkati kesehatanmu, diberkati usaha dan bisnismu, diberkati pelayananmu, diberkati anak cucu mantumu, dimanapun engkau pergi dan melangkah. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat menyertai keluar masuk. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, di dalam nama-Mu Tuhan kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menutup doa kami pada saat ini dengan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Lebih dahsyat lagi menyembah, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.